2024. Bisa kembali duduk Bapak Ibu hadirin. Kalau di segmen sebelumnya adalah giliran calon gubernur, kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada... Mohon tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu terima kasih semangatnya, terima kasih energinya untuk malam hari ini. Mohon tenang. Terima kasih atas apresiasi dan juga energinya, boleh sambil duduk boleh kita dengarkan secara seksama. Karena di segmen ini adalah giliran calon wakil gubernur yang akan mendapatkan pertanyaan dari panelis. Betul, kalau di sebelumnya diawali dengan paslon nomor urut 2, saat ini maka cagup nomor 3 akan kami berikan kesempatan untuk memilih huruf di dalam fishbowl. Calon wakil gubernur nomor urut 3, silakan. Baik, huruf B. Mohon tenang Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan pertanyaan kalau tidak bisa tenang. Boleh sambil tenang Bapak-Bapak, Bapak Ibu yang ada di atas. Kita Bapak dengarkan Ibu, pertanyaan dari panelis, boleh kerjasamanya ya Bapak Ibu ya. kami mohon tenang, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami tidak akan membacakan pertanyaan jika Anda semua tidak tenang. Bapak Ibu kita tadi sudah sepakat dengan tata tertib, mohon dipatuhi, mohon kerjasamanya hadirin sekalian. Kami mohon kerjasamanya. Kalau tidak bisa mengikuti tata tertib, kami mohon di luar saja untuk pendukung, karena kami tidak akan membacakan soalnya. Baik, kita mulai ya. Pertanyaannya masih disegel untuk calon wakil gubernur nomor urut 3. Subtema pembangunan wilayah perbatasan. Permasalahan pembangunan wilayah perbatasan antar kabupaten kota di Jawa Barat diantaranya adalah minimnya akses kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan Jawa Barat? Silakan dijawab, waktunya 1 menit. Terima kasih. Yang harus kita perhatikan terutama adalah SDM-nya, di mana SDM itu memang harus diberi insentif yang khusus agar supaya mereka mau tinggal di daerah perbatasan. Di mana kita di Jawa Barat melihat gejala itu ada di perbatasan di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di situ sesungguhnya tidak ada lagi desa tertinggal, tapi kita tetap harus meningkatkan status desa tersebut menjadi ya insya Allah menjadi mandiri gitu ya. Dan itu perlu adanya investasi ke dalam desanya dan perlu adanya infrastruktur yang lebih baik, mulai dari jalan dan juga ada kasus-kasus di pesisir, perlu ada jeti yang lebih baik. Kemudian juga puskesmas dan posyandu perlu kita memang perbaiki, juga dengan adanya infrastruktur terkait dengan konektivitas khusus dengan internet, karena kita mau menerapkan telemedicine di banyak puskesmas dan Cukup, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 4 bisa mengambil kode huruf pertanyaan di fishbowl Bapak. Sambil diperlihatkan ke kamera boleh. Huruf A. Posisi amplop masih tersegel. Kami akan bacakan pertanyaan satu kali ditujukan untuk calon wakil gubernur nomor urut 4. Waktu menjawab 1 menit Bapak. Subtema kesejahteraan nelayan. Berdasarkan data BPS 2023, Jawa Barat memiliki lebih dari 27.000 nelayan aktif. Namun 70% diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh akses pasar terbatas, biaya melaut tinggi, dan minimnya dukungan infrastruktur. Pertanyaannya, bagaimana strategi calon wakil gubernur untuk menjamin keberlangsungan subsidi dan mengembangkan infrastruktur perikanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan? Waktu menjawab 1 menit Bapak, silakan. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya dalam akses pasar, subsidi operasional dan pengembangan infrastruktur perikanan, strategi kami adalah mendorong nelayan bergabung dalam kelembagaan nelayan seperti koperasi unit desa atau lembaga ekonomi lainnya, membuka peluang pemasaran produk perikanan, memfasilitasi terjalinnya kerjasama kontraktual antara kelompok nelayan dengan perusahaan
pengolah hasil perikanan, mendorong pola kerjasama inti plasma sehingga nelayan diringankan dalam pembiayaan produksi dan pemasaran hasil, serta mendorong modernisasi alat tangkap atau alat produksi bagi para nelayan yang selama ini masih konvensional. Kami akan mendorong secara modernisasi. Terima kasih. Waktunya habis, Bapak. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil huruf yang ada di fishbowl. Dan tolong diperlihatkan ke kamera serta ke moderator. Huruf D. Baik, pertanyaan masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya dan kami mohon didengarkan dengan seksama karena hanya akan dibacakan satu kali saja. Subtema urbanisasi. Salah satu permasalahan krusial di Jawa Barat adalah meningkatnya urbanisasi. Hal ini berdampak antara lain pada tingginya kepadatan penduduk dan berbagai isu perkotaan. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program pasangan calon untuk mengendalikan laju urbanisasi di Jawa Barat? Silahkan dijawab, waktunya 1 menit. Ya, sebetulnya urbanisasi itu simple, masalahnya kita tuntaskan desanya dulu. Tagline kami adalah Gerakan Desa Membangun Jawa Barat. Desa menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi. Kami akan mendorong jumlah pemekaran desa dari 5.311 menjadi 8.500 desa. Yang berikutnya, kami akan meningkatkan bantuan dana desa dari 130 juta per tahun menjadi 500 juta per tahun. Berikut peruntukannya. Yang pertama yaitu untuk tunjangan perangkat desa dari 25 juta menjadi 50 juta rupiah. BOP Posyandu dari 1.750.000. Cukup, waktunya habis. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 bisa mengambil kode huruf pertanyaan yang ada di fishbowl. Silakan akan mengambil kode huruf pertanyaan. Mohon tenang, Bapak Ibu semua. Karena pertanyaan dari panelis akan kami bacakan satu kali. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu hadirin sekalian di ruangan ini. Mohon tenang, nanti akan ada waktunya untuk memberikan apresiasi. Huruf C. Huruf C. Bapak Ibu sekali lagi kami mohon kerjasamanya. Mohon kerjasamanya, terima kasih. Jika Terima Bapak Ibu kasih. tetap bersuara, amplop tidak akan kami buka karena pertanyaan hanya akan kami bacakan sebanyak satu kali. Mohon kerjasamanya. Bapak Ibu Akang Teteh punten pisan ditujukan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Subtema digitalisasi pelayanan publik. Pada tahun 2023, capaian indeks e-government Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota di Jawa Barat masih perlu ditingkatkan. Pertanyaannya, apa strategi pasangan calon untuk mempercepat penerapan e-government dan digitalisasi di tingkat Provinsi Jawa Barat? Waktu 1 menit, silakan. Penerapan digitalisasi di Jawa Barat adalah yang terbaik di Indonesia. Tapi sayangnya tidak sejalan dengan penerapannya di level kota dan kabupaten. Di level kota kabupaten yang bagus itu hanya Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Tentu formula yang terjadi di Jawa Barat harusnya bisa diadaptasi dan diadopsi oleh kota kabupaten. Kalau provinsi bisa, kota kabupaten juga bisa. Di bawah kepemimpinan kami, 1 tahun saja semua pelayanan publik di Jawa Barat akan terdigitalisasi. Cakupan internet di Jawa Barat sudah cukup tinggi dan kami yakin kalau pelayanan publik sudah bisa terdigitalisasi akan meminimalisir praktek korupsi karena meminimalisir interface atau pertemuan antar muka antara pelayanan publik dengan masyarakat. Jadi kami yakin sekali lagi apa yang terjadi di Jawa Barat akan bisa juga terjadi di kota kabupaten 100% digitalisasi pelayanan publik. Waktunya habis, cukup. Baik, selanjutnya kami ucapkan terima kasih untuk keempat paslon. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk keempat calon wakil gubernur.
Sekarang baru boleh Bapak Ibu. Kasih Ya. tepuk tangan yel-yel silahkan. Silakan. Mangga Kang Teteh. Silakan. Di segmen berikutnya lebih seru Anggi ya. Betul. Akan lebih seru dan menarik tentunya. Karena di segmen selanjutnya antar pasangan calon akan saling bertanya. Ini yang ditunggu-tunggu dalam setiap debat calon kepala daerah.